pas pandemi malah makin susah gue dapet cewek. Iya, karena mau ngajak juga dia alasannya lebih banyak lagi. Iya. Bener-bener COVID ini nyata. Orang nyokap gue tuh sampai sesak lah. Udah gak ada nafasnya lagi. Jadi yang masih bilang COVID gak ada tuh. Ya, ada. terserah kalian aja, terserah. Emang dasarnya buaya emang susah. Bukan gimana. Nih, kalau lu punya temen cewek banyak kan lu bisa nanya. Kurangnya gue sebagai cowok apa sih? Asik. Sampai-sampai gue jomblo lama gitu. Oke guys, welcome to Ngobrol Asik. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena kita harus impor beliau dari UAE. Impor, pajaknya gede. Sekarang sudah sangat sibuk ya, jadi Amin. mendatangkan beliau ini sangat susah untuk waktu-waktu yang sekarang ini. Emang Apalagi lagi PPKM ya guys. Semuanya tadi udah antigen dan tiap minggu kantor kita pasti di disinfect. Jadi ini aman. Masker P2 biji nih. Jadi Amlak ini pertama kenal kita di kampus itu di kelas bahasa Inggris ya. Kelas bahasa Inggris. Itu kelas terbaik dalam hidup kita mungkin. Dosennya juga terbaik. Dosennya juga dosen terbaik itu. Kelas bahasa Inggris. Pokoknya yang pinter deh bahasa Inggrisnya. Bukan orang-orang yang pingin tahu lebih gitu loh. Iya. Nggak mau menyanyikan waktu. Sampai-sampai kan di situ kan mesti pakai bahasa Inggris tuh. Nah kan? Disuruh ke toilet izinnya pakai bahasa Inggris. Gue tahan sampai pulang. Ini dia gak pernah cerita sih. Gue sampai tahan sampai pulang. Ngomongnya apa ya? Soalnya pronunciation-nya katanya harus bagus kan. Iya. Sampai nyari di Google. Jadi di kelas itu kalau kita ngomong sama dosennya bahasa Indonesia dia gak mau denger. Iya. Sampai ada teman kita ngomongnya, "Sir, I want to throw big water." Buang air besar. Throw big water. Throw big water ya, inget banget. Ya jadi lah. Amlak itu teman pertama di kampus ya. Ceritanya dia lagi turun tangga. Tuh ada kisah lucunya juga. Dia lagi turun tangga, tiba-tiba terpelintir lah kakinya. Iya, jadi tiba-tiba dia duduk sambil kesakitan, mukanya nggak enak lah. Tiba-tiba gue juga waktu itu mau ke kantin kan. Bareng. Tiba-tiba gue lihat lu kenapa bro? Ini kaki gue jatuh barusan. Udah mana bunyinya kenceng banget ya. Nah dari situlah kita banyak ngobrol. Kisah perkenalannya tuh kayak sinetron. Iya benar. Ada jatuhnya. Jadi kan udah turun tangga nih berdua nih. Turun tangga. Baru kenalan kan. Turun tangga. Masih malu-malu tuh berdua tuh. Masih bisa aja sih gitu tuh. Turun tangga. Jadi ternyata tangga terakhir tuh ada yang lebih tinggi dari yang biasa. Kalau menurut gue bukan lebih tinggi. Lu nya aja gak lihat. Tangganya tuh ada yang lebih tinggi. Pas gue turun, tapi ya Allah, itu bunyinya sampai kretek sampai dua kali. Sampai dia keesokan harinya pakai tongkat ke kampus. Pakai tongkat kayak orang patah. Orang kaki gue habis itu panas banget kayak ada yang bakar. Tapi gue gak tahu kenapa ya. Ini anak nih sering banget jatuh. Gue ajak ke puncak jatuh. Ajak ke Bali jatuh. Bandung jatuh. Ada aja insidennya gitu loh. Kenapa ya? Mungkin lu disuruh diperingatin itu atau mungkin lu harus lebih khusyuk lagi. Lebih khusyuk lagi. Udah khusyuk gue. Nggak tahu ya kenapa jatuh. Mungkin karena kalau gue kan orangnya sembrono dari dulu ya. Mungkin sembrono itu. Sembrono jadi barang aja tuh gue tinggal. Gue inget banget pas kita ke Bandung ya. Itu kan ada sate. Itu tiap hari di Bandung kita makan itu kan. Hari terakhir mau pulang. Pas ini anak mau makan satenya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia diem sendiri. Kalau bayangin 30 menit dari sekian banyak. Lak, lu kenapa Lak? Enggak kenapa. Lak lu kenapa ini tusuk sate nyangkut. Lu bayangin bang, dari sekian banyak pembeli nih. Ini kan tempat rame banget. Gak pernah ada kejadian kayak gitu. Gue datang ada tuh kejadian. Lu tahu kan kalau kayu tuh ada serpihannya. Ya itu serat-seratnya itu masuk. 3 hari gak hilang. Itu gue di mobil begini. Kata dia, Lak mau ke rumah sakit gak? Enggak. Gue gerakin rahang aja. Aduh sini. Dan kalau lu masuk nyangkut itu kan seratnya biasanya lu makan nasi kan? Iya kan? 2 piring. Dia makan nasi sampai 3
tiga bakul kali nggak kelar-kelar itu. Sengaja pindah, gue tambah lagi bang, nambah lagi bang. Apaan? Sate gak? Enggak, nasi aja deh. Nambah lagi. Kagak masuk di sini angkut. Sampai kita tungguin. Suka bener tuh kayu nempel tenggorokan gue. Masalahnya kita pergi ke Bandung kan happy semuanya. Pulang-pulang dia sendirian kasihin di belakang diem aja. Kayak pergi cuma berempat. Padahal masih ada satu lagi orang di belakang. Itu gerakin pala aja rasa sakit itu. Aduh, kayak diputusin pacar. Pernah? Hah? Gak pernah. Banyak cerita-cerita yang di kampus yang harus kita ceritain. Ini masa-masa yang gak pernah terlupakan ya. Cuman kan sayangnya sekarang PPKM ya. Susah. Ya PPKM untuk kita ya Lak. Kita masih punya kesibukan, masih bisa main HP, masih makan masih bisa. Tapi kalau lu lihat orang-orang di bawah gitu yang kurang mampu, coba kasihan banget nggak? Iya, kasihan kalau gue, orang-orang. karena gue tiap hari lihatnya politik, gue tiap hari lihat berita. Kalau kayak gue mah PPKM mau 2 bulan juga nggak apa-apa lah. Orang gue di rumah masih bisa terjaga, masih bisa nonton Netflix tiap hari. Aman. Tapi untuk apa ya orang-orang yang, ya lu lihat nggak yang jualan HP? Iya. Itu kan dia sampai jualan di pinggir-pinggir kan, karena mall ditutup. Kasihan banget sih. Kasihan buat orang-orang yang hidupnya di luar. Iya, kalau menurut gua mendingan apa ya? Jangan ada PPKM lagi tapi vaksin. Orang harus kemarin vaksin. Gara-gara PPKM kan pada penyekatan ya. Itu orang yang mau vaksin gak boleh lewat. Kalau lihat di salah satu channel YouTube. Intinya jangan malas vaksin. Ada tuh mungkin ada segelintir orang tuh yang masih kayak gak gimana percaya. Mau vaksin kalau orang masih mikirin besok mau makan apa. Mereka mikirin mau kerja kayak kecuali lu di Singapura, di Amerika masyarakatnya beda. Udah deh, yang penting kita happy aja. Gak apa, tapi kalau menurut lu selesainya kapan? Nah nih kalau menurut gue selesainya tuh mungkin kalau penyakitnya virusnya sih pasti masih ada terus. Cuman selesainya tuh, tapi gue yakin banget tahun depan udah aman. Kalau menurut gue ya ini gak ada selesainya. Walaupun semuanya vaksin, ya kan. Nanti ujungnya ini kayak penyakit baru aja gitu. Iya. Dan gak pernah lepas oleh masker gitu. Jadi sampai kapanpun pasti pakai masker. Mungkin juga kalau penyakitnya juga udah aman banget, orang pasti ada yang masih nggak lepas masker. Iya. Buat jaga-jaga. Masih apa ya, takut gitu. Iya. Apalagi kan yang keluarganya udah pergi duluan ya. Gue pernah tuh seharian jalan pakai masker kan, pulang-pulang kata emak gue, muka lu bening banget. Iya. Pakai masker. Salah pakai gue. Gara-gara masker ini kita sering tertipu loh lah. Lidah buaya gue. Lu sering tertipu nggak lihat foto cewek ya kan? Pakai masker, foto pakai masker. Pas buka masker, aduh. Dari matanya tuh indah. Pas buka, emang kiamat memanfaatkan masker gitu untuk mencari jodoh. Bener kan? Jadi sekarang kalau jadi pas ketemu mereka nggak mau buka masker tuh. Alasannya COVID. Padahal sekarang nggak ada tuh muka tanpa makeup, sekarang muka tanpa masker aja deh yang dicari. Orang cewek nggak perlu makeup lagi, tinggal pakai masker aja. Tinggal pakai masker aman. Sebelum pandemi apa yang lu kangenin? Sebelum pandemi. Kalau gue ya nongkrong bareng lu pada sih. Nongkrong bareng sampai malam. Yeah. Dulu kan kita kalau di kampus kan karena kampus kalau kita kan selesai jam 5 sampai jam 6 kan. Dan sebelahnya mall ya? Iya, sebelahnya mall udah gitu jam jadi sampai pagi lagi kadang ya. Udah gitu rawannya macet. Iya, jadi kita tambah males dulu pulang. Itu kalau selesai kampus jam 4 jam 5 kita gak mau pulang dulu. Gak ada yang mau pulang tuh. Karena jam segitu tuh macet banget di Senayan. Jadi kita nongkrong dulu sampai jam 11. Kalau gak sampai jam 10-an baru cabut. Alasannya macet jam 5 ke orang tua. Macet jam 5 kan macet. Padahal pulangnya udah dari jam 11 pagi. Kalau PDKT sebelum pandemi. Iya. Gue nih kan sebelum pandemi kan jomblo juga Terus pas pandemi malah makin susah gue dapet cewek. Iya, karena mau ngajak juga dia alasannya lebih banyak lagi. Iya. Jadi dulu tuh kalau tanpa pandemi nih kita deketin cewek kan bisa lewat DM Instagram terus tiba-tiba bisa ketemu dong. Sekarang bisa ngobrol. Aduh lagi PPKM, lagi Covid gitu. Terus Covid, gue mau deketin cewek, ngechat aja ngeliat batang hidungnya kagak ketemu-temu. Yang ada tiba-tiba tuh cewek hilang. Terus tiba-tiba tuh cewek dapat fotonya pakai masker ya. Fotonya pakai masker, pas udah minta WA-nya. Waduh, kok DP-nya serem.
Nomor bapaknya gue dikasih. Lak, tapi gue mau bahas lagi. Apa lu percaya sama konspirasi COVID ini? Konspirasi COVID apa nih ya? Maksudnya COVID itu Maksudnya nggak ada? bukan COVID itu nggak ada. Kalau menurut gue konspirasi itu ada orang-orang yang menguntungkan COVID ini gitu. Buat Kalau COVID menurut gue nih, COVID ini tetap ada. Tapi yang mempermainkan COVID ini untuk Yang menjadi ladang bisnis gitu. itu pasti banyak. Karena Iya kan kan? balik lagi manusia itu berbeda-beda. Tapi pendapat Dokter Luis apa lu percaya? Pendapat Dokter Luis siapa nih? Ini nih anak yang cuman main TikTok aja, nggak pernah baca berita, nggak pernah baca. Gue anak TikTok, gue taunya Dokter Politik. Tirta sama Dokter Boyke, udah. Dokter Luis kemarin viral banget. Kenapa Dokter Luis tuh kenapa? Dokter Luis itu dia sempat datang ke salah satu acara TV dan dia bilang itu COVID nggak ada. COVID nggak ada. Abis itu di rumah sakit kan banyak yang PSW ya. Itu katanya bukan karena COVID. Itu karena komplikasi obat. Jadi kan kalau lu masuk rumah sakit nih, lu kan dikasih berbagai macam obat. Kata Dokter Luis, maaf ya kalau salah nih dikoreksi karena saya cuman berita selewat-lewat aja nggak didalamin juga. Kita Katanya dua mahasiswa lah, mohon dimaafkan. Kita cuman mahasiswa jadi punya banyak kesalahan ya. Biasa anak muda imajinasi itu suka yang aneh-aneh. Nah kalau menurut lu gimana? Komplikasi obat? Kalau menurut gue mungkin sebenarnya benar dia mati mungkin meninggal itu gara-gara COVID. Cuman karena kita nggak boleh bertemu sama almarhumnya, nggak bisa ngelihat secara langsung, jadi banyak yang memanfaatkan itu. Ya balik lagi jadi keuntungan mereka bikin hoax. Dari hoax 1 jadi 1000, itu gara-gara mereka. Mungkin banyak yang mengambil keuntungannya dari sana, membuat berita-berita yang nggak benar jadi benar gitu buat mereka. Kalau menurut gue sih sebenarnya gara-gara COVID. Nggak mungkin lah. Iyalah orangnya kemarin kita udah alumni. Berapa lama COVID? Gue 2 mingguan. 2 mingguan? Itu nyokap gue sih kasihan. Kita kan semua fit ya. Kan nyokap ada autoimun. Oh iya. Itu nyokap di sebelah gue lah. Nangis pas mau ke rumah sakit. Yang gue. Karena rumah sakitnya juga waktu itu pas grandma lewat juga di situ lah. Oh di sana juga. Jadi keinget kesana, tambah stres lagi. Nyokap waktu itu. Itu gue di mobil cuma berdua lah. Nyokap nangis. Jadi lu nge-support nyokap di sana. Iya, bantuin di sana. Bener-bener COVID ini nyata. Orang nyokap gue itu sampai sesak lah. Udah nggak ada nafasnya lagi. Kayak udah dikit banget. Jadi yang masih bilang COVID nggak ada tuh. Ya. Terserah kalian aja terserah. Tapi ini bukan 2020 gitu. Kalau 2020 kalian boleh lah nggak percaya sama COVID. Tapi karena ini 2021 temen lu udah kena. Setahun keluarga lu ada yang kena. Kalau 2020 gini. Mungkin keluarga atau kerabat gak ada yang kena ya. Sekarang tuh. Kayak dari lu deh. Dari gua pertama kali keluarga kena COVID tuh dari paman gua. Jadi nyokap gua punya kakak itu punya suami kan. Itu pas gua di Bali nyokap ngehubungin gue yang pas 10 hari kita sebelum pulang kalau gak salah dari Bali. Nyokap nelpon, kan gue dipanggilnya Muhammad ya. Om Bulbul meninggal nih, dipanggilnya Bulbul nama panggilannya. Oh iya waktu itu ya. Kaget kan gue. Cuman dia kayaknya kenanya itu pas, kan dulu kan sempet Jogja itu kan zona hitam ya. Iya. Yang rame banget tuh di viral apa. Nah dia kena dari sana. Dia nginep ke sana apa mungkin bisnis nggak tahu lah apa. Akhirnya ya itu. Tapi kalau politik lu ngerti gak sih politik Indonesia? Gak usah kita ngomongin depan nggak perlu yang dalam banget ya. Kayak misalkan kemarin Profesor Mahfud, Pak Mahfud menteri. Ayo menteri apa nih? Bentar menteri ini. Saya kasih 0 nih kalau nggak bisa jawab. Dia itu menteri Polhukam. Menteri Polhukam. Kemarin dia nge-tweet. Nge-tweet apa nih? Lagi PPKM gini saya nonton sinetron. Sinetron ini sama ini. Lucu juga ya gini. Kan orang pada komen semua. Waduh bukannya bapak gini malah nonton sinetron. Kan PPKM. Jam waktu kerjanya mungkin udah selesai. Jadi udah waktunya dia main. Tapi sebagai pejabat negara yang dibayar oleh kita gitu. Iya. Lu ngeliatnya gimana? Gua ngelihatnya. Apakah itu hal yang lazim? Lazim tuh apa sih maksudnya? Hal yang biasa gitu. Oh maksudnya biasa gitu gak apa-apa. Menurut gue gak apa-apa malah wajar-wajar aja.
Dia ngupload sekali sehari kok. Ya kalau misalkan 3 kali sehari. Tapi kan membuat masyarakat pikirannya nggak kemana-mana gitu. Ya sekarang gini, masyarakat kan juga ada yang kerja, ya kan. Pasti ada yang jangan kerja deh, anggap mereka kan sekolah. Jam istirahat ada 2 kali, ya kan. Jam istirahat, jangankan di jam istirahat, jam pelajaran aja lu pasti ada yang main-main HP kan. Oh ya mungkin dia waktu itu lagi ada waktu senggang gitu ya. Jadi untuk melepas stres, mungkin menguruskan hal-hal selama pandemi ini. Pasti kan dia ada istirahatnya main HP. Yang lucu deh sekali-sekali emang apa sih, gak boleh amat. Kalau vaksin, lu udah vaksin? Udah, gue tapi baru gimana sekali. Sih rasanya vaksin dan bilang ke masyarakat kalau vaksin itu sebenarnya gimana sih efeknya apa? Kalau di gue jujur aja ya, gue vaksin pakai yang Sinovac. Karena kan gue didaftarin juga kan. Tapi kalau udah pakai Sinovac gak boleh pakai yang lain loh. Gak boleh pakai yang lain. Awalnya gue takut kan, maksudnya wah ini malam kalau gue demam parah juga nih kan. Maksudnya beritanya kan. Pikirannya begitu. Beritanya kan ada yang wah habis vaksin ini itu. Sampai bokap gue aja ya. Ini ada lucunya juga nih ya. Gue daftar vaksin kan sama temen gue. Ya kan. Akhirnya besok udah waktunya vaksin, gue bilang ke bokap. Pak aku vaksin pak. Oh vaksin apa kamu? Ya vaksin Sinovac, gue bilang gitu kan. Vaksin di mana? Ada di daerah salah satu rumah sakit, gue bilang. Terus dia, oh ya udah, dibilang gitu kan. Akhirnya nggak lama dia masuk lagi ke kamar gue. Gue lagi main game tuh. Masuk kamar, terus dia bilang ke gue, Mat kalau bisa jangan vaksin. Ini bokap gue kena korban dari sosial media juga. Katanya. Jadi berita ini bisa mengakibatkan. Iya. Bokap ada berita ya masyarakat juga pikirannya jadi nggak lurus gitu ya. Dia ngomong ke gue katanya ada berita Mat, orang abis vaksin gini. Terus gue akhirnya dibilang tetap mau vaksin apa enggak Mat? Jangan dulu deh. Cuman kan makin lama makin kesini prosedur semua protokol diganti sama prosedur kartu vaksin atau sertifikat kita udah vaksin. Kalau nggak punya kartu vaksin, kalau menurut gue ya mendingan sekarang ini PPKM dibuka, tapi kalau lu mau kerja lu harus ada kartu vaksin. Iya. Lu mau beli makan lu harus punya kartu vaksin. Jadi semuanya ya udah harus jadi vaksin. Semuanya udah pasti tuh vaksin tuh. Auto vaksin semuanya pasti. Jadi jangan malas-malasan buat vaksin karena itu makin lama itu jadi persyaratan kita keluar rumah. Karena vaksin itu istilahnya kayak helm. Kalau lu jatuh ya lu masih ada helm. Jadi kan gue vaksin nih, datang. Masih lantai 2 nih, kan lantai 4. Datang akhirnya sampai daftar awalnya gue deg-degan, maksudnya gara-gara yang berita itu kan. Akhirnya pas gue nyampe, tapi tetep loh mereka tetap ngelakuin prosedurnya baik-baik aja gitu, malah bagus banget. Gue ditensi dulu, cek tekanan darah. Hal yang paling pertama ditanya autoimun ada nggak? Iya, dia nanya ada penyakit bawaan lainnya gak, autoimun bla bla bla. Pokoknya ditanya-tanya lah. Karena yang kemarin meninggal itu lah divaksin terus ternyata dia punya autoimun. Jadi kalau lu punya autoimun lu nggak bisa sembarangan vaksin. Akhirnya udah kan gue aman, gak ada penyakit bawaan, tensi tekanan darah gue aman, langsung ke bilik vaksinnya kan. Dan di bilik vaksinnya tuh kita main duduk terus dicolok, enggak. Dia tuh ngasih lihat kita salah satu obatnya dulu, dilihat nih kodenya aman gak, bla bla bla. Kalau emang kodenya aman ya baru dicolok. Sekarang gue mau ke percintaan. Sampai sekarang lu kan ini jomblo nih lah. Nah. Manusia itu kan gak bisa hidup sendiri. Kata siapa gak bisa hidup sendiri? Kata siapa itu aja. Gue juga jomblo, pegangan gue banyak. Ya elah. Apakah lu ingin selamanya jomblo atau gimana sih? Karena gue lihat lu ini sekali dapetin cewek, sekali deketin lu tuh gak pernah serius untuk dapetin satu ini gitu. Bukan gak serius. Apa emang ceritanya cuma ghosting aja? Iyalah ghosting. Bahasa lo ghosting. Ghosting mentang-mentang udah jadian nih. Gini deh, tipe idaman cewek lu dulu deh. Tipe lu tuh kayak gimana sih? Tipe gue? Iya. Gue gak muluk-muluk tipenya. Cakep, putih, bening. Apa lagi ya? Enggak tuh bercanda. Begitu aja lo. Yang penting rambut panjang, kelaminnya wanita. Tapi lo jangan, karena gue akan bantuin lo gitu untuk mendapatkan yang terbaik. Enggak, ini yang aneh nih. Jiel tiba-tiba nelpon gue nih. Gue lagi main game, dia nelpon gue. Halo Lak, kenapa ya? Lo tahu gak berita? Berita apa? Ada orang yang stres jadi gara-gara jomblo. Ya, maksudnya apa nih gue bilang kan? Tiba-tiba nelpon gue malam-malam nelponnya begitu.
Terus gimana Lak tenang aja Lak. Pokoknya gue selalu ada di sisi lo ya. Lo jangan stres. Ya iya gue tahu lo teman baik gue. Tapi kan masa iya gue gara-gara gue jomblo kagak mungkin. ODGJ. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa? Lo gak tau ODGJ? Apa tuh ODGJ? Astagfirullahaladzim. Orang jiwa. Oh, Lak, ODGJ. lo HP lu buat apa sih? HP lu gunanya apa sih? Buat terima telepon lo. Apa lagi? HP lu gunanya apa? Lu gak tau ODGJ? Gak tahu gue. Jadi kemarin ODGJ itu sempat viral. Gue juga baru tahu istilah ODGJ ini. Oh baru tuh juga kan? Ya, sama aja. Lu baru tahu juga. Karena kemarin videonya Om Deddy trending 1 sama si Mongol. Terus dia disomasi oleh komunitas ODGJ. Oh. Gitu. Jadi sekarang kita nggak boleh nyebutin nasi ODGJ gitu loh lah. Boleh nggak tips survive kalau lagi PPKM? Tips survive kalau lu jomblo. Buat teman-teman yang jomblo. Teman-teman yang jomblo nih tips survive-nya gimana? Iya, karena kan PPKM lu nggak bisa keluar, lu nggak bisa nggak bisa deketin cewek. Iya, ibaratnya udah jomblo PPKM. Jadi gimana tuh? Apakah mereka harus menyerah? Oh enggak, kayak gue aja nggak usah menyerah. Ngapain menyerah? Tips nih, lu punya temen cewek yang banyak aja. Emang dasarnya buaya emang susah. Kagak, bukan gimana. Nih, kalau lu punya temen cewek banyak kan lu bisa nanya, kurangnya gue sebagai cowok apa sih? Asik. Sampai-sampai gue jomblo lama gitu. Gue juga kalau tiap malam ya gue nelponin temen-temen gue yang cewek. Di decline. Jadi itu aja. Yeah. Itu aja sih tipsnya. Kalau buat yang jomblo kan pasti pokoknya jomblo katanya harus punya temen cewek banyak. Jadi temen-temen cewek lu mungkin yang SMA, temen cewek SD lu cari aja sekarang. Iya. Lu chatin gimana kabarnya. Kalau nggak dibalas kan satu masih ada kan banyak tuh. Satu angkatan berapa sih? Kemarin temen gue nggak punya temen cewek, ponakan ceweknya di chat sama dia. Kemarin temen gue juga ibunya di chat. Oke guys, sekarang ini temenku ini dia ini punya bakat ngelawak komedi. Nggak bakat sih. Lu punya tapi suka aja. Lu ya itu kalau lu kerja lu suka itu sebuah sumber rezeki lah. Kalau kerja yang kita suka jadi capeknya tuh bukan jadi capek komedi yang... ini gimana sih mau lu jadikan sebagai sehari-hari lu untuk lu mencari nafkah apa gimana untuk kedepannya? Target orang gitu. Target gue sebagai pengen jadi komedi tuh targetnya apa? Target gue dari dulu tuh gue ngelawak di TV depan orang. Itu target gue dari kecil tuh target gue itu. Tapi lu kan sempet diundang di Tema ya? Tema itu. Ya, itu jurinya Sule. Om Sule sama Karigen. Tapi untuk sekarang ini lu ada gak dihubungin lagi? Dihubungin lagi belum. Tapi baru-baru ini gue dihubungin buat bikin konten-konten. Jadi teman-teman yang mungkin lagi lihat boleh untuk menggunakan Amlak. Lu juga bisa nge-MC kan? Bisa. Nah MC dia bisa. Gue demen nih promosi gini nih. Karena gue seneng membantu teman-teman gue gitu. Gue udah jomblo kan. Kesian lagi deh promosiin aja. Ini Amlak kan jago bikin puisi kan? Ya Allah jangan puisi dong. Atau pantun deh. Lu kan bisa tuh. Oh puisi boleh deh. Ya boleh. Bisa aja. Ini cewek ini gampang loh sebenarnya sama dia nih. Bisa aja. Karena dia gampang merangkai kata-kata gitu. Dia tuh jadi itu jago banget gitu. Merangkai kata-kata. Puisi apa nih? Puisi sedih. Ya terserah. Ya ada di pikiran lu aja. Yang langsung terlewatkan di pikiran langsung lu sampein. Tiada malam tanpamu. Asik. Tiada malam tanpamu. Malam hari ini tanpa bintang-bintang. Tapi ada suatu emosi yang menggelora di hati. Suatu rindu yang tak tercapaikan untuk bertemu dikarenakan PPKM di Jakarta. Sesuatu yang harus digantikan dengan bersentuhannya tangan dengan tangan dan hati dengan hati. Udah itu doang sih. Keren deh. Keren deh. Aduh, Amlak. Oke, gue sebenarnya belum puas nih ngobrol sama lo.
gue pengen nanya lu tentang Indonesia. Ya Allah. Gimana sih menurut lu Indonesia ke depannya ini? Apalagi COVID ini kan gak mungkin kelar kan dalam waktu dekat. Tapi COVID ini tuh berpengaruh banget di gue. Berpengaruhnya tuh di waktu-waktu kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kan gue biasanya jalan ketemu teman-teman gue, lu lah siapa. Terus gue kan makanan gue sehari-hari kan gue pengen banget bikin orang ketawa aja gitu. Ngelawak. Tuh pokoknya sehari tuh ada orang ketawa gara-gara gue tuh puas deh, udah cukup deh tuh hari-hari gue. Cuman gara-gara COVID jadi susah buat gue ngelucu depan orang. Jadi ntar kadang-kadang yang harusnya gue ketemu si ini nih. Terus ketawa bareng apa jadi gak bisa. Di rumah lagi. Ya, jadi ujung-ujungnya kalau gue ada 2 juga sih lah. Apa tuh? Jadi gue gak bisa ketemu temen-temen, gak bisa ngobrol bareng, gak bisa nongkrong bareng. Yang kedua, kena cinta lah. Aduh. Karena Sarah. Dengan adanya PPKM ini, gue gak bisa nyamperin dia. Dan dia gak bisa nyamperin gue. Iya, jadinya nih nyamuk libur nih. Sekarang kita bahas horor kali ya. Wah. Apakah lu percaya dengan adanya hantu? Tergantung. Gue pernah dengar cerita. Katanya ada orang yang kalau ngeliat hantu tuh hantunya bisa cantik. Ada gak lo? Lu pernah denger cerita gitu gak? Kalau lu jangan tanya gue, karena bokap itu punya segudang cerita. Dan gue itu di radio dalam rumah Mimi itu, itu horornya lah. Itu gue pernah ya, gue ingat banget. Satu rumah kesurupan. Satu rumah kesurupan. Siapa aja? Jadi yang nggak kena itu cuman gue, kakak gue, bokap, sama kakaknya bokap. Iya. Wah seru. Jadi lu jangan pernah kesurupan nanya. Kesurupan apaan? Iya kesurupan. Ada yang jadi macan, ada yang jadi ini. Serius, sampai gigi kayak macan gini. Sumpah. Yang gue bingung kalau kesurupannya semut. Geraknya gimana tuh? Bingung gak lah? Aing semut. Ya elah, apa lagi? Lu tau Mas Fian gak sih? Mas Fian. Itu dia dulu di ruko gue sebelah sini. Itu dia tiap malam kupingnya merah, kalau gak sini dicakar. Diapain tuh? Itu dia dalam mimpinya, itu dia lagi kayak diajak gitu lah. Aduh Mas Pian gak cerita setan. Iya sumpah lah. Iya. Itu ruko gue juga dulu horor. Tuh setan ada WA-nya kayak. Laku tuh buat yang jomblo kayak gue tuh. Tapi jangan-jangan apa lu mempergunakan setan ini untuk mendapatkan jodoh? Bisa jadi. Kalau dia kepentok. Kalau menurut lu, kalau gue bikin konten horor tapi di channel baru lu setuju gak? Mau. Jadi kita tiap hari kita ke puncak, kita kemana, kita bahas. Gue yang penting gue jangan ditakutin aja. Gue nggak takut deh kalau nggak ditakutin. Tapi kemarin ya gue ketemu salah satu anak indigo, namanya Tasya Sihaan. Siapa itu? Dia anak indigo dan dia itu bisa baca orang. Kayak misalkan kayak lu nih, gue baca ini orang gimana, amlaknya orang gimana sih? Dia tuh orang gini-gini. Beneran? Kayak kemarin ya, gue nanyain lu. Terus dia bilang gini gue. Dia bilang apa? Dia mah orangnya nggak punya tujuan. Sumpah lu tanya Fadli. Yang bener dia bilang gak punya tujuan. Dia orangnya gak jelas. Sumpah dia ngomong kayak gitu. Iya. Gue ada tujuan. Enak aja. Cuman ya belum. Ya bener juga ya. Saat ini tuh gue belum kepikiran gue harus kemana. Iya dia tuh ngomong gitu persis. Gue harus ketemu tuh sama tuh orang. Boleh ntar bikin konten sama dia. Gue kan suka WA cewek. DM cewek ngobrol. Gue pengen nanya nih cewek yang gue deketin ke dia nih. Orangnya sebenarnya gimana. Biar kita jadi gak perlu ketemu, kita udah tahu sifatnya gimana, bener gak? Apa nih? Di kanan lo itu tempat sembunyinya di situ. Dan gitu ya. Enggak, dia kemarin datang sini. Dia kan baca di lantai 4 itu di ruangan kerja. Di sebelahnya itu hantunya centil, dia suka ganggu. Ya Allah. Yang di lantai ini ada di sebelah kanan lu. Dia itu berhenti, dia suka di situ karena di situ blind spot. Karena di situ selalu ketutup dan nggak ada orang di situ. Jadi dia itu dan dia itu sendiri karena dia itu dia jomblo. Bukan. Maaf ya. Kan dipermainkan sama lu kan? Demi Allah bang. Itu dia itu di kanan lu lah. Beneran. Gue nggak suka nih kayak gini. Dan dia itu dia tuh kayak
kalau jabatan istilahnya dia tuh jabatannya paling tinggi. Jadi nggak ada yang berani ganggu dia. Dia cuma jaga di sini sendiri doang. Karena nggak ada yang berani deket dia. Karena dia terlalu kuat. Dia jabatannya paling tinggi? Iya. Korupsi kan dia? Iya. Yeah. Susah juga nih begini nih. Maaf ya Allah. Coba lihat tengok kanan deh. Enggak bang. Lagi ngelatih lu. Enggak. Serius. Lu so tau amat yang ngeliatin gue. Kemarin ya kita kan, kamu mau ngerasain nggak sini tangannya? Kita gini kan. Bener panas. Ini gue nggak bohong, beneran. Ya panas gimana nggak panas ada lampu. Iya. Jangan gitu bang. Kemarin Tasya bilang sama gue, dia gak suka diomongin. Dan dia gak suka dijailin. Lu barusan kayak gitu lah. Lu suka gitu sih ya, jangan dah. Apaan tuh? Lu mah bang. Lu ngapain lah? Hah? Udah. Serius beneran. Oke guys, jadi maaf deh. Sebenarnya gue ini mau bantu lu. Dan kemarin Bang Atta udah bilang kan mau ngasih lu program. Ini Iya, beneran lu gak bohong. Bang Atta mau ngasih dia program. Ngomong langsung ke mukanya dia sendiri. Ya gue kan lagi di rumah Bang Atta kan iya, kita kan. Terus alhamdulillah tiba-tiba Bang Atta nanya. Kamu sekarang lagi ngapain? Lagi ngapain. Terus gue bilang gak ngapa-ngapain. Amlak sibuk gak? Sibuk dari mana? Tinggal liatin cewek mulu di IG. Dan pas di situ sayang banget dong kalau kamu diem aja. Udah ini mau nggak? Saya mau bikin acara gini-gini. Kamu sebagai hostnya aja gitu kan? Cuman karena PPKM gini jadi belum ada kelanjutannya gimana. Ya pokoknya Amlak ini dia ini pelawak dan cerdas sekali. Jadi Amin. Buat kalian yang ingin mengundang dia sebagai bintang tamu di Amin. seluruh stasiun TV atau podcast atau channel YouTube, boleh banget. Boleh. Dan dia ini fleksibel. Mau jam 2 pagi, mau jam 5 pagi bisa. Lu mau jam setengah 3 pagi juga sekalian sholat tahajud sama gue, ayo deh. Terima kasih yang udah lihat ngobrol asik ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari narasumber kita yang paling keren ini. Penting banget ya obrolan kita. Jangan lupa subscribe dan komen. Siapa lagi yang mau aku ajak ngobrol. Mantap.